Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi nih dengan pelajaran sejarah peminatan ya. Nah, untuk hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru ya. Materinya sudah terlihat ya di layar ya, adalah mengenai sumber sejarah ya. Nah, selanjutnya kita ke kompetensi dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya kompetensi dasarnya? Ya, di sini kompetensi dasarnya ada di KD 3.6, yaitu mengevaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Itu contohnya ada artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Nah, jadi di dalam kompetensi dasar kita akan mengevaluasi. Lalu untuk 4.6 atau kita bisa bilang keterampilannya adalah menyajikan hasil evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Ya, jadi tadi sumber sejarahnya ada artefak, ada fosil, ada tekstual, ada non-tekstual, lalu ada kebendaan, ada visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Nah, nanti kita akan menyajikannya bisa dalam bentuk tulisan ataupun media lainnya. Nah, media lainnya apa sih? Nanti ya akan disampaikan lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya keterampilan yang mau kita ambil ya. Lalu untuk IPK-nya, tadi kan kompetensi dasarnya nih, sekarang IPK-nya ya, atau indikator pencapaian kompetensinya ya. Untuk 3.6 di sini ada 4 ya, yaitu yang pertama menjelaskan tentang arti dari sumber sejarah. Apa sih sumber sejarah itu? Lalu yang kedua memberikan contoh. Jadi kalian kan tadi udah tahu nih sumber sejarah ada artefak, ada fosil, ya kan, ada tradisi lisan. Nah, kalian harus tahu misalnya contoh dari artefak itu apa sih? Ya, contoh dari fosil itu apa sih ya? Lalu 3.63 mengklasifikasikan tentang sumber sejarah ya. Jadi nanti kalian juga harus tahu nih, ini masuknya ke bentuk apa? Apakah masuknya ke tertulis? Apakah ke lisan ya kan? Atau ke bentuk yang lainnya ya? Lalu 3.6.4 itu adalah membahas mengenai mengevaluasi ya. Jadi sumber-sumber sejarah ini apa sih kelebihan dan kelemahannya ya. Lalu untuk IPK-nya di sini, IPK untuk yang 4.6 itu ada 2 ya. Yang pertama 4.6.1 yaitu menyajikan hasil dari berbagai jenis sumber sejarah. Lalu 4.6.2 menyajikan hasil kelebihan dan kekurangan berbagai sumber sejarah ya. Lalu kita lanjutkan ya di sini ke KKM-nya. Nah, untuk KKM-nya seperti biasa nih, sejarah minat atau sejarah peminatan itu KKM-nya adalah 75. Lalu tujuan pembelajarannya nantinya setelah proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang pertama bisa menjelaskan tentang sumber sejarah. Apa sih artinya? Lalu bisa memberikan contoh dari berbagai jenis sumber sejarah ya. Bisa mengklasifikasikan, dan yang keempat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah ya. Nah, nanti juga di sini bisa menggunakan medianya. Media lainnya bisa tertulis ya kan, ataupun nanti kegiatan pembelajarannya ya adalah kalian mencari tahu nih ya kan, apa sih artinya, terus contoh-contohnya apa aja sih ya kan. Nah, terus nanti setelah kamu tahu, oh ya kan, saya dapat bagian misalnya audiovisual. Nah, contoh dari audiovisual itu apa ya? Misalnya film. Oh, saya pernah nih nonton film tentang Perang Surabaya, ya kan?
atau misalnya film-film yang lainnya. Tapi ingat ya, filmnya juga harus tentang sejarah, ya kan? Karena nanti kita membentuk, ya kan, atau membuat project, ya. Jadi nanti kegiatannya adalah untuk keterampilannya kalian harus bisa membuat projectnya juga, ya. Jadi misalnya, oh saya dapatnya visual. Oh, visual itu artinya bisa dilihat, ya kan, benda-benda yang bisa dilihat dan diamati gitu ya. Berarti saya harus buat contohnya apa ya kalau visual yang bisa diamati apa ya, misalnya bangunan itu kan bisa diamati, ya kan. Misalnya saya mau buat candi deh Bu, ya. Lalu misalnya yang dapat artefak, ya kan. Misalnya kalau yang dapat artefak itu kan nantinya contohnya ada banyak ya, ada kapak lonjong, contohnya ini dari ibu nih, kapak persegi, ya kan. Terus ada bangunan-bangunan peninggalan sejarah kan. Lalu misalnya fosil, ya kan, fosil. Kalian mungkin di sejarah wajib misalnya udah belajar tentang manusia purba, ya kan. Fosilnya misalnya saya mau contohnya fosilnya tengkorak aja deh, ya kan. Kalau fosil itu kan ini ya, tidak utuh ya, bisa saja menjadi tidak utuh. Misalnya yang ditemukan hanya tulang paha, ya bisa itu hanya buat kalian buat tulang pahanya. Atau misalnya saya bentuk tengkoraknya aja Bu, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itu kegiatan pembelajarannya kita nanti, ya. Lalu di sini sebelum saya lanjutkan, kemarin kalian udah saya berikan bahan ajar ya. Coba kalian lakukan pretest terlebih dahulu nih. Saya mau tahu, silakan boleh di ini ya, di scan ya barcode-nya ya. Pretestnya di sini ada 10 soal, ya. Kira-kira kalian bisa nggak sih menjawabnya? Kalian kan udah dapat pretest nih, ya kan? Silakan dicoba terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga saja nanti hasilnya memuaskan ya. Yang belum memuaskan tidak usah berkecil hati, nanti setelah atau di akhir pembelajaran akan ada post test. Nah, nanti kita akan lihat kembali kalian dapat berapa nih, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke materi dulu ya. Nah, di sini coba ya. Di sini ada 3 gambar ya. Ini semuanya berkaitan dengan sumber sejarah ya. Yang pertama, ini ada gambar apa? Bisa nggak? Coba yuk, kalau bisa silakan tulis di komentarnya ya, di chat di bawah kalian tulis ini apa sih, gambar apa sih? Lalu ini apa ya? Kalau ini sih harusnya udah terlihat jelas ya. Sebenarnya kalau yang ini juga harusnya, ini tiga-tiganya sebenarnya udah jelas nih harusnya ya. Oke, nah ini mereka bertiga ini, benda-benda ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini tentang sumber sejarah ya. Menurut kalian, sumber sejarah apa sih? Ini menurut kalian aja dulu. Yuk, apa sumber sejarah? Ya, silakan ditulis kembali di kolom komentar ya kan. Lalu kita lanjutkan tentang arti sejarah ya. Nah, di sini sumber sejarah itu disebut juga sebagai data sejarah ya. Jadi itu bisa berupa data nih. Lalu sesuatu secara langsung ataupun tidak langsung untuk menyampaikan tentang peristiwa pada masa lalu. Artinya seluruh informasi. Nah, jadi semua informasi yang bisa dijadikan dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Ya, jadi semuanya ya, semua informasi itu bisa masuk ke dalam sumber sejarah. Nah, di sini sumber sejarah itu dibagi menjadi 2 nih ya. Yang pertama ada urutan penyampaiannya, yang kedua ada bentuknya. Nah, kalau menurut urutan penyampaiannya di sini ada primer, sekunder, tersier. Nah, kita ke sini dulu ya supaya kalian bisa paham nih. Yang pertama, nah namanya
Di sini sudah urutan ya. Kalau urutan berarti runtut ya. 1, 2, 3 ya. Nah, di sini sumber primer. Apa sih sumber primer? Coba apa? Ya, sumber primer itu adalah sumber yang utama. Makanya tadi saya bilang kan ini berdasarkan urutan ya atau runtutan. Jadi ini pasti yang utama nih ya, sumber primer. Orangnya ya atau peristiwa itu, orang itu terlibat langsung dalam peristiwa ya. Jadi ada di tempat kejadiannya ya. Lalu yang kedua ada sekunder. Apa sih sekunder? Yuk coba kalian cari tahu dulu ya. Lalu yang ketiga ada tersier. Lalu nanti menurut bentuknya dibagi menjadi 4 ya. Ada tertulis, ada lisan, ada benda, dan ada visual dan audiovisual ya. Nah, sekaligus kalian mencari tentang apa sih itu primer, sekunder, tersier ya. Kalau bentuknya harusnya udah terlihat ya, sudah tampak nyata gitu, tertulis. Oh, berarti ditulis. Kalau lisan, oh lisan itu berarti melalui pengucapan, pelafalan ya kan. Terus kalau benda, oh ada bendanya nih. Visual, audio, visual. Nah, ini juga harusnya udah paham lah ya. Nah, sekarang kalian mungkin bisa menonton video di bawah ini ya. Tonton dulu deh supaya lebih memastikan apa sih itu sumber primer, sekunder, tersier ya kan. Nah, ditonton dulu videonya ya. Oke, saya harapkan dengan kalian tadi sudah menonton videonya, kalian sudah paham ya, karena tadi di dalam video itu kalau kalian perhatikan sebenarnya sudah dijelaskan apa sih itu sumber primer, sekunder, dan tersier. Ya. Oke, di sini saya jelaskan ya. Walaupun sebenarnya tadi dalam video sebenarnya udah cukup jelas ya. Oke, menurut urutan penyampaiannya, primer ya, namanya sumber primer berarti kan tadi ya utama, diperoleh secara langsung dari pelaku ataupun saksi peristiwa sejarah. Contohnya nih, ada arsip ya kan, dokumen pemerintah, data statistik, bangunan sejarah, benda arkeologi itu juga termasuk ya. Lalu yang kedua, sekunder, artinya kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, atau intinya tuh tidak ada di tempat kejadian lah gitu ya. Jadi tidak terlibat, bukan pelaku, bukan korban, bukan saksi ya, seperti itu. Contohnya ini adalah laporan penelitian dan terjemahan kitab-kitab kuno ya, karena ini hanya terjemahan saja, jadi bukan penulis aslinya yang nulis, tapi ini hanya diterjemahkan ya. Lalu yang ketiga ada tersier. Jadi kalau di sini tersier itu artinya buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Ya, jadi kayak buku-buku kalian itu termasuk dalam tersier nih, karena tidak melakukan penelitian langsung. Jadi nggak langsung penelitiannya dilakukan oleh yang nulis buku itu ya. Oke ya. Kita lanjutkan nih. Di sini ada contoh sumbernya. Nah, ini nih, kira-kira gambar apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau ini harusnya udah tahu lah ya. Ini juga udah jelas terpampang nyata. Surat kabar, ya kan? Terus ini proklamasi, ya kan? Berarti harusnya sudah tahu nih kalau misalnya gambarnya surat kabar, lalu ada naskah proklamasi. Kalian gambar ini apa? Ayo. Ini nih yang terkenal banget ini tuh, ada telapak kaki Raja Purnawarman. Ya, kalau kalian tahu ini Prasasti Ciaruten. Nah, kalau gitu berarti ini termasuk sumber apa? Ayo. Iya,
Betul sekali ya, ini adalah sumber tertulis karena surat kabar kan ditulis ya atau diketik, naskah proklamasi juga. Nah, ini prasasti ini juga ada tulisannya nih ya. Ada tulisannya, jadi enggak hanya ini sebuah batu terus berarti dia benda dong Bu. Ya tidak, tapi karena ini ada tulisannya ya, walaupun tulisannya bukan pakai bahasa Indonesia kayak sekarang ya. Tulisannya menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ya. Jadi termasuk dalam contoh-contoh sumber tertulis. Nah, berarti nanti untuk tugasnya kalian udah paham ya. Oh, sumber tertulis tadi ada prasasti, contoh lain prasasti Ciarutet apa ya? Prasasti banyak ya. Jadi kalian bisa cari tahu. Surat kabar pun begitu ya. Atau ini data atau dokumen arsip ya kan, juga kalian harus tahu arsip-arsipnya apa lagi nih ya. Oke, ini yang kedua ya. Coba berarti ini masuk ke dalam contoh apa nih? Kalau ada ini gambar apa nih? Terkenal banget, harusnya kalian tahu loh. Ini gambar apa? Yuk, terus ini gambar apa nih kira-kira? Coba. Apa nih? Ini termasuk apa nih berarti? Ya, ini termasuk ke dalam benda ya, karena ya ini memang benda ya kan, bangunan ini benda, ini juga benda ya. Kita lanjutkan. Oke, ini sih udah kelihatan ya, sudah ada ini ya. Tadi ini berarti kita menurut bentuknya ya. Tadi kan menurut bentuknya, diingat-ingat kembali, tadi menurut bentuknya dibagi menjadi 4 ya. Coba kita lihat kembali yuk. Jangan sampai nanti, aduh apa ya tadi ya menurut bentuknya ya. Nah, di sini ya ada tertulis, ada lisan, ada benda, ada visual dan audio visual ya. Nah, tadi baru tertulis sama benda nih ya. Nah, ini yang visual ya. Kalau visual tadi udah dijelasin ya, bisa dilihat, bisa diamati ya. Ini bangunan bisa dilihat kan? Kalian bisa melihat ini bangunan apa? Ayo. Coba apa? Yang ini harusnya ini udah kelihatan jelas ya. Ini foto. Foto apa tapi ini? Peristiwa apa? Sering kita peringati loh setiap tahunnya. Ya, foto tentang peristiwa proklamasi. Ya, ini lebih tepatnya tentang pengibaran ya. Ini saat pengibaran bendera merah putih ya. Yang ini adalah lukisan ya, atau cap tangan di dinding-dinding gua ya. Jadi ini kan bisa diamati semua ya, bisa kalian lihat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang audio visual ya. Di sini ada yang audio visual. Audio visual berarti selain bisa dilihat, bisa diamati, juga ada suaranya ya, atau di sini udah jelas banget ya, ada audionya ya. Nah, di sini contohnya ini ada yang pernah nonton belum? Ayo, ini peristiwa apa? Kalau nggak tahu dua ini, kira-kira kalau yang ini tahu nggak? Ini tokoh sejarah juga loh. Coba peristiwa apa ini kira-kira? Ya. Iya, ini tentang perang Surabaya ya. Ini yang dianimasikan ya, perang Surabaya yang dianimasikan ya dalam bentuk film ya. Filmnya animasi. Lalu yang kedua ini berarti ada video ya, tentang sejarah Sumpah Pemuda ya. Tahu nggak tentang kedua peristiwa ini? Apa sih kalau perang Surabaya itu? Ya kan? Terus kalau Sumpah Pemuda itu berarti apa ya? Ayo, kalian ini pemuda-pemuda nih, apa nih berarti? Yuk. Nah, ada satu lagi nih, tadi yang belum. Apa kira-kira? Satu lagi, tadi menurut bentuknya.
Ada yang belum saya masukkan di sini apa? Tadi tertulis udah, ya kan, ada prasasti. Lalu benda udah, ada artefak sama candi. Lalu yang visual udah, ada bangunan. Lalu ada ini juga lukisan, dan ada foto ya atau gambar. Nah, kalau audio visual ada film. Terakhir yang belum Ibu sebutin berdasarkan bentuknya? Ya, betul sekali, yaitu lisan. Ya, lisan. Ya, contohnya apa tuh berarti kalau lisan? Bolehlah diketik, atau kalau ada yang mau angkat tangan boleh. Apa? Ya, betul sekali ya. Yang lisan itu adalah contohnya ya, wawancara, itu kan lisan. Lalu yang kedua, tradisi lisan. Nah, tradisi lisan itu juga dibagi lagi ya. Itu ada cerita rakyat. Nah, di sini ada yang masih inget nggak cerita rakyatnya apa aja? Ya, terus ada mitos, legenda. Apa legenda yang kamu tahu? Ya, boleh diketik di bawah ya, di kolom chat, atau cerita rakyat ya, supaya bisa dituturkan nih. Nah, kita kembali lagi tadi dalam tujuan pembelajarannya, kalian nanti harus bisa, kalau arti sumber sejarah udah, ya kan? Contoh-contoh sumber sejarahnya, kalian dapatnya apa dulu nih? Kalau visual ya tadi ada contohnya, ya kan? Kalau fosil tadi udah ada dong contohnya, ya. Terus kalau tradisi lisan, ya kan? Cerita rakyat bisa Bu, bisa, ya kan? Lalu kalau sumber-sumber yang lainnya silakan dicari. Dan jangan lupa ya, diklasifikasikan. Oh, kira-kira saya tuh fosil, berarti fosil tuh masuk kemana ya? Ah, audiovisual kayaknya ya. Oh, bukan dong, tentu saja bukan ya. Masuknya ke benda bisa, ke visual juga bisa, karena bisa dilihat, bisa diamati. Dan jangan lupa kalian bentuk ya, buat sumber sejarahnya ya. Misalnya saya dapatnya benda nih Bu, berarti saya harus buat apa ya? Ya, kalau kebendaan apa, berarti lihat cirinya. Lalu setelah itu ya, nanti kalian cari juga ya, karena ini kita adalah mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari sumber sejarah. Jadi kalian harus tahu nih, oh kalau misalnya tradisi lisan, kelemahannya itu apa? Misalnya kalau zaman dulu nih, ya kan, tradisi lisan itu hanya dikisahkan secara turun-temurun ya, dari satu orang ke orang lainnya ya. Nah, di masa sekarang tadi saya tanya tentang cerita rakyat, ternyata di sini cuman taunya beberapa saja ya, masih banyak yang tidak tahu cerita rakyat ya. Itu dia, kalau ceritanya itu hanya dituturkan secara lisan, bisa-bisa itu menjadi terputus ya, atau tidak bisa menjadi subjektif, karena misalnya ceritanya kok kayak gini, saya mau buat yang berbeda gitu ya, bisa aja seperti itu ya. Oke, nanti jadi tugas kalian adalah membuat sumber sejarahnya ya. Terus kalian cari juga tentang kelebihan kelemahannya ya. Oke, silakan bekerja dulu. Oke ya, kita lanjutkan di sini ya. Kalau menurut Ibu nih, dalam penggunaan sumber sejarah itu sangat penting nih, karena sumber sejarah itu bisa merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu ya. Jadi kita tahu, oh peristiwa di masa lalu sebenarnya seperti ini loh ya. Tapi kalian harus cermat lagi juga ya dalam menentukan sumber sejarah mana yang mau kamu ambil, karena kamu tadi sudah mendapatkan kelebihannya ya. Kelebihannya apa sih? Misalnya dari sumber visual ya kan, oh bisa dilihat nih, bisa diamati. Tapi kelemahannya apa ya kan? Jadi kamu dalam menentukan sumber sejarah nantinya, karena dalam pertemuan selanjutnya kan kita akan penelitian sejarah ya.
penelitian sejarah itu nanti kalian harus ada sumber-sumber juga kan. Nah, kalian di sini udah belajar tentang sumber sejarah. Oh, saya mau pakai visual atau saya mau pakai audio visual dan sebagainya, ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya, kita kerjakan post test dulu ya, karena tadi di awal sudah pre-test, sekarang post test. Semoga kita jadi lebih baik lagi nilainya nih dibandingkan yang sebelumnya, ya. Oke, terima kasih semuanya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mulai masuk ke penelitian sejarah ya. Tadi kalian kan udah juga paham nih tentang sumber sejarah. Karena nanti dalam penelitian sejarah kalian akan mencari sumber-sumbernya ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan.